So, jadi di video kali ini kita akan melakukan sebuah rakit PC lagi. Cuma agak berbeda dari video-video sebelumnya karena biasanya di sini kita merakit dengan budget kere-hore. Tapi untuk episode kali ini kita akan merakit dengan budget 15 juta rupiah. Dan yang nantinya PC-nya itu akan kita gunakan untuk menggantikan PC pribadi lama gue. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Balik lagi bersama gua Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi, terutama tentang PC dan semacamnya, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, jadi seperti yang gue bilangin di awal tadi, kalau di video kali ini kita akan merakit sebuah PC lagi dengan budgetnya itu sekitar 15 juta rupiah. Ya, nantinya PC-nya itu akan gue pakai untuk menggantikan PC lama gue yang selama ini dipakai untuk ngedit video-video yang kalian tonton sekarang ini di channel 21 Creative Media. Nah, mungkin buat kalian yang udah lama ngikutin channel 21 Creative Media dari dulu, pasti kalian tahu PC yang gue gunakan itu adalah PC rakitan seharga 7 juta rupiah yang videonya bisa kalian tonton di sini atau di sini. Nah, ya itu. Dan spek singkatnya itu prosesornya menggunakan Core i7 4790, RAM-nya 16GB, SSD Samsung 860 Evo, dan juga VGA-nya itu GTX 1060 6GB. Tapi untuk sekarang ini kita akan melakukan upgrade dari PC 7 juta rupiah tersebut. Dan buat kalian juga yang mungkin penasaran kenapa di sini kita melakukan upgrade PC, padahal spek PC kita sebelumnya itu masih cukup lumayan ya, bisa dibilang cukup bagus karena prosesornya itu udah Core i7, RAM-nya 16GB dan juga pakai VGA GTX 1060 dan juga tentunya udah SSD. Dan jawabannya itu adalah karena ya kita mau meningkatkan produktivitas kita di channel 21 Creative Media ini. Karena ya bisa seperti yang kalian lihat sekarang ini di video yang kalian tonton ini, biasanya gua render di resolusi 4K biar kualitasnya itu bisa kalian nikmati secara sepenuhnya. Buat kalian yang pakai komputer pasti di bawahnya ada tulisan 4K-nya. Jadi kalau kita masih menggunakan prosesor Core i7 4790 yang cuma punya 4 core 8 thread itu agak sedikit bisa dibilang ngos-ngosan untuk ngedit video di resolusi 4K. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk upgrade biar kita jadi lebih mudah untuk ngedit videonya. Tapi untuk sekedar info terlebih dahulu, untuk rakitan PC kali ini tuh kita nggak terlalu memaksimalkan price to performance-nya. Jadi untuk kalian yang mau ngerakit PC seharga 15 juta rupiah atau sekitarnya itu nggak terlalu gue saranin untuk sama persis ngikutin rakitan yang gue buat kali ini. Tapi video kali ini juga bisa sebagai referensi buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC dengan budget 15 juta rupiah. Nah, kalau gitu langsung aja kita bahas komponen-komponen apa aja yang akan kita pakai pada rakitan PC 15 juta kali ini. Dan untuk komponen yang paling pertama itu adalah prosesornya. Jadi di sini gue menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7 2700 yang udah punya 8 core dan juga 16 thread dengan kecepatan 4,1 GHz yang gue dapetin dengan harga Rp2.750.000 aja. Dan prosesor ini bisa dibilang upgrade sebanyak 2 kali lipat dari prosesor sebelumnya yang kita gunakan, yaitu Core i7 4790 yang cuma punya 4 core dan 8 thread dengan kecepatan 4,0 GHz. Jadi 8 core dan 16 thread ini pastinya bakal berguna banget saat kita melakukan editing menggunakan software Adobe Premiere Pro. Jadi tentunya bisa lebih cepat dan juga menghemat waktu. Dan buat kalian yang nanya kenapa di sini gua nggak pakai yang seri X-nya kayak 2700X, di situ karena perbedaan selisih harganya itu cukup tinggi mencapai Rp500.000. Dan kenapa gua nggak pakai Ryzen generasi ketiga karena harganya masih mahal. Kemudian untuk pemilihan motherboardnya di sini karena gue menggunakan prosesor dari AMD Ryzen generasi kedua, jadi gue juga harus menggunakan motherboard yang udah support prosesor AMD Ryzen generasi kedua. Jadi di sini gue milih motherboard dari ASRock X470 Master SLI. Jadi ada 3 alasan kenapa gue memilih motherboard dari ASRock X470 Master SLI ini. Yang pertama itu adalah karena chipsetnya udah X470 nih, udah tinggi banget nih, udah support overclock dan lain-lain.
Terus yang kedua itu dia juga udah support SLI. Terus yang ketiga itu harga barunya itu cuma sekitar Rp2.150.000 aja. Cocok banget kan? Nah, jadi keuntungan gue menggunakan motherboard ASRock X470 Master SLI ini, selain dia udah bisa SLI, dia juga sudah menggunakan chipset X470 yang sudah mendukung prosesor AMD Ryzen generasi ketiga, seperti contohnya Ryzen 9 3900 dan lain-lain. Dan dengar-dengar juga AMD bakal ngeluarin prosesor Ryzen generasi 4000 yang bakal disupport juga dengan chipset X470 kali ini. Jadi misalnya kalau gue mau upgrade prosesor lagi ke depannya itu, gue nggak perlu ganti motherboard lagi, tinggal langsung beli aja prosesornya. Cakep banget kan? Kemudian untuk pemilihan memori atau RAM-nya, di sini kita dapat kesempatan untuk nyobain kedua varian memori dari Corsair, yaitu yang pertama Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200 MHz CL16 yang harganya itu sekitar 1,3 sampai 1,4 juta rupiah aja. Terus untuk yang varian berikutnya itu adalah Corsair Dominator Platinum RGB White Edition yang walaupun sama-sama 2x8GB 3200 MHz dan juga CL16, tapi ini ada RGB-nya. Dan juga untuk yang ini tuh harganya sekitar 2.200.000 sampai 2.400.000 rupiah. Bisa dibilang 2 kali lipatnya yang Vengeance LPX, dan tentunya aja kita akan nyobain menggunakan memori dari Corsair Dominator Platinum untuk rakitan kita kali ini. Jadi yang Vengeance LPX ini kita simpen dulu aja buat di video selanjutnya. Kemudian untuk pemilihan GPU atau VGA-nya, karena di PC sebelumnya kita sudah menggunakan VGA Zotac GTX 1066GB, jadi untuk rakitan PC kali ini gue menggunakan VGA dari Gigabyte, yaitu Gigabyte GTX 1070 Gaming G1 yang gue dapetin dengan harga yang gak terlalu mahal, cuma Rp3.150.000. Jadi VGA Gigabyte GTX 1070 Gaming G1 ini adalah VGA GTX 1070 dari Gigabyte yang punya varian triple fan, jadi lebih adem gitu. Dan tentunya VGA ini udah punya 8GB GDDR5 dan juga 256 bit. Yang tentunya itu upgrade dari VGA kita yang sebelumnya yang cuma punya 6GB GDDR5 dan juga 192 bit. Dan gak lupa juga kalau VGA ini ada RGB-nya. Dan kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu power supply atau PSU. Jadi di sini karena gue pengen power supply yang udah full modular biar kabel di dalam PC gue itu nggak acak-acakan. Jadi gue memutuskan untuk membeli power supply dari Seasonic, yaitu Seasonic Prime Gold GD650 yang udah punya sertifikasi 80 plus Gold, full modular dan juga 650 watt. Dan harga dari power supply-nya itu hanyalah Rp1.900.000 aja. Kemudian untuk bagian penyimpanannya di sini gue menggunakan 2 buah penyimpanan. Yang pertama itu SSD, yaitu Samsung SSD 860 EVO 250GB yang sebenarnya itu adalah SSD dari PC gue yang lama, walaupun motherboard gue sebenarnya udah mendukung SSD M.2 NVMe karena kita udah ada SSD yang SATA, jadi kita pakai dulu aja yang ada. Kemudian untuk harddisknya di sini gue mencoba menggunakan SSHD untuk editing yang lebih lancar ya. Jadi di sini gue menggunakan SSHD dari Seagate yaitu FireCuda 2TB dengan harganya itu 1.600.000 sekian ya, sekitar segitulah. Kemudian untuk bagian yang terakhir itu adalah casingnya. Nah, tapi sebenarnya bagian casing ini adalah bagian yang bisa kalian pilih sesuai selera kalian dan juga budget kalian masing-masing. Dan sebenarnya di video kali ini juga gue mau menggunakan casing yang udah gue review kemarin, yaitu Tecware Forge MARGB. Tapi sayang sekali motherboard yang gue gunakan kali ini tuh ukurannya ATX, sementara casing Forge MARGB itu MATX, jadi nggak muat di casingnya. Jadi gue akan menggunakan casing gue yang lama, kalau nggak salah dari Bitfenix Neos M, Neos Windows kalau nggak salah, yang harganya itu cuma sekitar 600.000-an aja. Nah, jadi untuk rakitan PC kali ini itu udah komplit semua ya komponen-komponennya. Jadi total budget yang kita habiskan untuk merakit PC kali ini itu adalah sekitar Rp15.200.000 aja. Dan semua link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian yang mau ngerakit PC kayak gue juga. Dan kalau gitu kita langsung aja menuju hasil benchmarknya dibandingkan dengan PC kita yang sebelumnya.
Nah, jadi itu dia hasil benchmark dari PC yang barusan kita rakit itu. Dan akhirnya kita upgrade juga setelah sekian lama mengedit resolusi 4K menggunakan prosesor yang cuma 4 core 8 thread dan juga DDR3 ke AMD Ryzen 7 2700 yang udah punya 8 core 16 thread dan juga pindah ke DDR4. Ya cukup kerasa ya, jadi lebih lega ngeditnya, nggak ngos-ngosan lagi, dan juga rendernya itu semakin lebih cepat. Nah, jadi segitu aja video rakit PC dengan budget 15 juta rupiah kali ini yang akan kita gunakan PC-nya di 21 Creative Media untuk ngedit-ngedit video selanjutnya. Dan kalau gitu, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan kalau kalian kurang suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan ke grup-grup Facebook ataupun WhatsApp kalian, dan lain-lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang belum follow kita di Instagram ataupun join grup diskusi kita di Facebook, kalian bisa follow aja di @21creativemedia. Dan linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, kalau gitu sekian aja video gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.